perilaku itu ya. Betul. Itu dari hadis, dari para ulama, dari mana itu nilai-nilainya itu? Nilai-nilainya itu ada sebagian langsung dari ayat, kemudian dari hadis, kemudian ada yang sudah karya yang referensi utamanya kan tulisannya Yusuf Al-Qaradawi sama tulisannya apa? Ada berapa itu karakternya? Yang khusus untuk Quran ya. Misalnya kan biasanya harus berwudu gitu kan. Betul. Apa itu misalnya? Iya, di situ kan yang dibahas itu beberapa poin. Jadi pertama akhlak untuk pertama mendengar, akhlak ketika membaca, akhlak ketika mendengar itu misalnya apa? Iya, seperti orang mendengar itu apa dari ayat Al-Qur'an ya wa idza qila arqan fastami'u lahu. Dia itu namanya adabnya harus mendengar gitu, memperhatikan gitu. Dengan fokus ya, fokus gitu. Kalau artinya ketika mendengarkan ya ada orang membaca, betul. Kita mendengar, betul. Mendengar dengan khusyuk atau mendengar Iya, namanya kalau di dalam bahasa itu isgha. Isgha itu ya memang harus fokus. Jadi kalau mendengar biasa atau mendengar iya harus ada perhatian khusus. Jadi mendengar bukan sekedar yang penting kupingnya mendengar, tapi ini harus ada jadi di situ ada kata-kata sami'a dengan istama'a gitu. Kalau dalam Al-Qur'an kan perintahnya istami'u, itu artinya bukan sekedar mendengar, tapi itu harus ada juga fokus. Di situ ada perhatian yang sifatnya khusus gitu. Ketika mendengar, lalu ketika apa lagi? Nah, ketika tilawah membaca, namanya membaca ya harus dengan tadi yang Prof sebutkan itu kayak ketika membaca adabnya bagaimana, dalam keadaan bersuci, cari tempat yang kondusif, syukur-syukur menghadap kiblat gitu. Terus kemudian dihayati maknanya ketika membaca gitu. Di antaranya begitu. Ketika membaca seperti lalu ketika memegangnya. Iya, kita memegangnya tadi pastikan megang dalam keadaan bersuci. Nanti ketika meletakkan juga di tempat yang paling tinggi gitu, tidak naruh sembarang itu ya. Adab-adab ketika itu. Sebenarnya itu kan dari dulu tuh udah ada ya. Dari saya kecil dulu di kampung aja udah ada. Betul. Kita misalnya ada bungkusnya itu dari kita bikin dari kain gitu. Betul, Supaya kalau kita wudhu itu kan nggak langsung. Tapi kita kan di pendidikan ini penekanannya kepada thariqahnya itu, thariqah menanamkannya lebih kepada bagaimana sih supaya orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu bisa mengambil pelajaran darinya sehingga terpatri dalam karakternya gitu. Jadi bagus gitu. Maksudnya ke situ lebih kepada bagaimana sih menerapkan proses pembelajaran tahfidz sambil tertanam nilai-nilai karakter Al-Quran di dalam pribadi si penghafal itu. Ya, jadi fokusnya ini harus ini ya, harus dipetakan. Jadi, betul. Gimana? Terhadap Quran ketika mendengar, ketika membaca, ketika belajar, ketika menyentuh. Itu harus fokus. Iya. Itu satu ya. Yang kedua mungkin akhlak sebagai dampak dari seorang yang hafiz ke dalam pergaulan. Betul. Ada nggak? Iya, secara umum lebih kepada fokus yang tadi adab berinteraksinya masih. Tapi sebetulnya kalau nanti kan di situ ada. Nah ini fokusnya aja dulu. Jadi itu nggak masuk ya. Misalnya belum masuk. Orang yang hafal Quran atau yang menghafal Quran itu perilakunya harus betul. Ketika menghadapi manusia, menghadapi tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Gitu. Tapi itu nggak dibahas. Kalau yang di situ belum, tapi itu dapat secara umum aja. Jadi kita berasumsi bahwa orang-orang yang ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, memperhatikan adab-adab itu, otomatis ketika dia berinteraksi dengan masyarakat dan alam sekeliling itu otomatis, karena itu kan. Nggak di sini dibahas nggak itu? Nggak ya? Belum kayaknya. Ya itu maksud saya satu itu. Jadi terima kasih. Tolong
ini fokus gitu. Iya. Karena ini bahan banyak. Hmm. Itu di dalam identifikasi Hmm. bahwa ini begini, lalu kita pilih ini gitu. Iya, iya. Saya contohkan tadi misalnya seorang yang hafiz itu Ah. dalam pergaulan bermasyarakat Harus bagus. Ya. apa beda dengan yang nggak hafiz gitu. Betul, betul. Ya itu harus itu. Dia harus bagaimana nilai-nilai ajaran Quran terrefleksi. Dengan kata lain kan Nabi Muhammad itu disebut kana khulquhul Quran. Oh iya betul. Hadis. Ya kan? Betul. Quran itu Nabi itu perilakunya Quran. Iya, iya. Miniatur Quran. Quran dalam bentuk yang membumi, Quran Iya. dalam bentuk yang living, Betul. Quran dalam bentuk yang hidup. Iya, iya. Jadi Quran sebagai dokumen tulisan tapi juga dibantu dengan contoh konkret pada pribadi Nabi gitu. Kalau orang ingin tanya gimana sih cara mengamalkan, nah itu lihat Nabi saja. Nah, itu kan begitu. Ya. Tapi ini nggak termasuk ke situ ya, terlalu berat ya. Secara umum sudah. Nah jadi itu disentuh juga itu barangkali ya. Kalau yang tadi yang hadis itu justru memang jadi latar belakang. Jadi kalau kita jadikan itu sebagai sumber inspirasi, kenapa kita nulis ini, karena kita melihat banyak orang menghafal Al-Quran tapi kenapa karakternya belum mencerminkan dari karakter Al-Quran yang contohkan Nabi. Itu justru di situ. Nah, kita mencari bagaimana metode yang menjadikan orang-orang penghafal Al-Quran tadi, seperti yang di hadapan Prof tadi, memang punya karakter yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang tidak hafal, khususnya ketika berinteraksi dengan masyarakat, di tengah masyarakat gitu. Jadi ini kan kajian akademik ya. Kajian akademik itu harus didukung pendapat kita ini ya oleh para pakar. Ya, para pakar ya. Kalau Quran sudah bilang bahwa kita harus mengimani, menghayati, memuliakan, takzim terhadap hadis juga misalnya begitu ya. Hadis-hadis yang menyuruh kita untuk bersikap adab terhadap Quran. Nah itu kita juga perlu terasari para pakar lain. Siapa misalnya, ada nggak Al-Ghazali ngomong harus punya adab terhadap Quran? Ada lagi nggak misalnya Imam Az-Zaqqani dalam kitabnya Manahilul Irfan? Ada nggak Asyuti? Iya. Ya, dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada nggak Mana Al-Qattan? Al-Bakhs fi Ulumil Quran. Nah ini supaya kuat anu kita ini. Ya, jadi penelusuran ini mendalam. Iya. Ya. Kemarin kalau masih ini sih saya tanda tangani. Cuma ini kan betul, terima kasih. Kalau orang tanya tingkat kedalaman ilmu kita, inilah cerminnya. Iya, iya. Gitu. Belum lagi misalnya kalau para pengamat Barat ya tentang Quran kan banyak sekali. Hampir semua orang Barat bicara Quran. Sampai Godziher, Franklin Smith, Masya Allah. siapa itu apa namanya? Itu dalam buku literaturnya bahasa Inggris, Prof. Bahasa Inggris. Nah, itu dia. Si Edward dalam buku Seven Door. Jadi untuk menunjukkan bobot kita, ini nggak sembarangan. Betul. Jadi yang menyatakan itu bukan Quran hadis, ini dikuang deh sama ya pakar-pakar ya. Ya itu poin itu nilai plusnya di situ. Dan bobot akademiknya tentu berbeda. Nah, yang kedua, disertasi ini harus melahirkan teori. Iya. Kan, jadi tidak hanya deskriptif, ya, tapi juga harus ada analisis.
Analisis itu artinya pendapat-pendapat ini didialogkan. Jadi disertasi itu sebenarnya dialog yang ditulis, mujadalah yang ditulis. Karena itu dia bukan monolog. Bukan satu arah ya. Menggiring ke satu ini, bukan. Tapi ini mengatakan dihantam oleh ini, dihantam oleh ini, dihantam. Itu yang dalam bahasanya at-ta'amuk. Lalu kita mengambil benang merah. Nah itulah temuan kita. Nah ini karakter disertasi itu kayak gitu. Nah, mungkin ini yang disebut berpikir dialektika. Iya. Ini teorinya John Dewey. Itu. Nah, saya harus mengatakan ini. Harus mengatakan, walaupun kita mengatakan saya belum sampai. Iya. Itu tadi Prof, itu mungkin yang belum sampai dan kekurangan. Iya. Terima kasih. Biar jadi motivasi juga untuk saya agar ke depan bisa. Disertasi itu dialog yang ditulis. Karena kita bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Beda itu. Kalau pembenaran kan yang salah juga dibenar-benar. Digiring, dikuatin dengan dalil-dalil. Ya itu bukan itu. Iya. Disertasi bukan itu. Betul. Itu kan dakwah kalau yang begitu. Dakwah itu namanya pengajian. Kalau disertasi bukan pengajian, tapi kajian. Jadi beda. Pengajian dan kajian itu beda. Istilah yang menarik itu. Kajian sama pengajian beda ya. Nah, ya. Kalau pengajian larinya ke situ. Tadi beberapa kata yang menarik itu, pembenaran dengan kebenaran. Itulah, ya. Kajian sama pengajian itu beda ya. Iya. Kajian itu dialektika. Kita harus mengambil sikap objektif. Sekalipun misalnya nih aliran mazhab yang tidak kita sukai apa gitu. Kalau pengajian kan mesti ini dipinggirkan. Ya, arahkan mesti yang ya. Itu pembenaran, itu pengajian. Betul. Monolog. Tapi kajian nggak bisa. Harus terbuka kita ya. Harus objektif. Ya. Tapi dengan sikap tabayun. Siapa tabayan? Artinya kalaupun pendapat misalnya Syiah, Mu'tazilah, Ahmadiyah atau siapa saja, kalau ada titik kebenarannya harus terima ya. Nah itu ilmiah begitu. Betul. Karena itu ini yang kadang-kadang berat, yang saya sering temukan di UIK. Ya, jadi di UIK itu kan sebelum kuliah sudah membawa prakonsepsi, sudah membawa katakanlah keyakinan ideologi masing-masing. Ya itu nggak apa-apa. Sebagai satu pegangan harus. Tetapi ketika kita melakukan kajian itu terpaksa dilepaskan. Harus netral ya. Netral, karena kita nggak akan keilmiahan itu tidak akan bisa kalau dari awal kita sudah punya prekonsepsi. Pokoknya pendapat saya harus benar. Itu nggak akan bisa jalan kajian ilmiah. Walaupun ini cukup berat, ya. Tapi itulah dialektika. Itu sifat dari disertasi itu. Betul. Nah, karena hanya dengan begitu menghasilkan teori. Makanya ini sulit menghasilkan teori. Karena di sini yang ada kita melaporkan bahwa akhlak, ya, adab terhadap Quran itu begini. Nah, iya memang itu. Tapi itu nggak ada analisis, nggak ada. Tapi sebenarnya bisa diperdalam dengan umpamanya kita membuat bisa juga, Prof ya. Jadi menghasilkan teori. Teori itu begini. Teori itu kan statement, pernyataan, ya, yang didukung oleh data dan bisa dibunyikan kebenarannya. Misalnya ada teori masuk Islam lewat Gujarat, melalui Gujarat, atau Islam dibawa dari Gujarat, satu teori. Mana buktinya? Islam dibawa dari Cina. Islam dibawa dari Persia, Islam dibawa dari Arab. Itu teori, buktikan. Ya, itu buktikan. Nah, tinggal kita memilih mana yang lebih yakin. Nah, di dalam menghadapi itu yang banyak itu ada yang modelnya mengambil satu yang diyakini, tapi pendapat lain tidak dipakai oleh dia, tapi tetap dihormati. Itu sikap pertama. Oke, saya ngambil ini, tapi saya menghormati.
So kalau kita menyerang dia atau menyalahkan, dia juga menyalahkan kita. Betul. Maka hablum minanas rusak. Betul. Itu sebaiknya kita pegang, kita yakini, kita angkat bersama, kita juga menghormati dia. Karena boleh jadi dia yang benar. Dia yang Abu Hanifah benar. Qauluna haqqun. Qauluna haqqun yahtamilul khata'. Wa qaulun khata' yahtamilul haqq. Iya. Itu bisa begitu. Jadi tidak memutlakkan kebenaran untuk pribadi ya. Yang mutlak itu hanya Allah, Betul betul. Yang kalau kita Itu yang belum bisa diterima banyak orang itu. Banyak orang pokoknya sayang bener. Yang bisa. Kan kita kalau benar kan berarti kita sudah seperti Tuhan. Iya. Yang mutlak benar kan Tuhan. Betul. Nah, ulama dulu tuh sangat tawadu sebenarnya. Di akhir menafsirnya wallahu a'lam bimuradi. Wallahu a'lam bishawab. Itu ulama dulu tuh tawadu. Kalau sekarang ini punya saya yang benar. Ya bisa. Kalau nahakun yahtamul khata. Wa qaulun khata yahtamul khata. Jadi sikap itu sikap ilmiah seperti itu. Jadi ini ada teori masuk Islam, saya megang ini, tapi hormati Anda. Nah, teori yang kedua bisa kompromi. Jadi empat-empatnya itu diterima semua, tapi itu sebagai sebuah proses. Dari Arab abad ke-7 itu proses. Itu adalah Islam masuk, tapi tidak punya target misi tertentu sebagai dakwah. Kalaupun terjadi proses Islamisasi abad 7 itu sebagai dampak yang sifatnya natural. Jadi orang Arab datang dagang, dia orangnya tajir, soleh, siapa yang nggak tertarik gitu. Lalu kan banyak wanita misalnya ingin, dari situ kan dia punya anak otomatis, tapi tidak diset sebagai sebuah yang direncanakan gitu. Nah, itu kita bisa mengatakan abad ke-7 ya, tapi sifatnya gitu. Nanti abad ke-13 ya oke, tapi sifat jadi udah lebih terprogram ya. Jadi itu bisa dikompromikan. Betul. Ini ya. Nah, kalau ditanya saya milih yang ini. Yang al-jamu ya. Al-jamu ya. Karena itu lebih bisa menghargai orang. lebih menghargai dan bisa diterima memang benar kan. Kalau di awal-awal biasa itu kan mungkin belum terprogram dengan baik gitu. Tapi kalau yang sudah secara khusus diutus dari sana untuk berdakwah mungkin sudah abad ke-16 ya Wali Songo. Itu yang memang. Nah, orang cerita Wali Songo itu sering dikatakan Wali Songo itu wali dalam arti tarekat. Sebenarnya bukan. Bukan. Walaupun ada di antara mereka yang memang punya karomah. Hampir semuanya, tapi wali di situ itu lebih menggambarkan social worker. Dan itu yang mengutus adalah berarti Sultan Abdul Hamid II dari Turki. Nah, berarti para dai sebetulnya itu ya. Para dai dilatih dulu, Pak. Dia ada yang dari Maghribi, dari Maroko. Maghribi itu Maroko. Terus ada yang dari India, Sudan. Sudan. Sudan itu kan bahasa Arabnya apa itu? Sudan. Enggak, dalam bahasa Arabnya kan kalau Maroko itu Maghribi kan. Kalau Sudan itu apa nanti saya ingat. Jadi ada orang Turki, ada orang Mesir, Pak. Jadi Wali Songo generasi awal itu orang luar semua. Tapi sebelum itu datang dulu Syekh Jumadil Kubro. Itu yang menaklukkan Majapahit. Nah, kebetulan saya sudah ke makamnya Syekh Walil Kubro. Itu. Nah, jadi dibuka dulu oleh dia tuh, dipetakan dulu Syekh Jumadil Kubro. Istilahnya yang membentangani silakan loyal ini ya. Habis itu baru masuk generasi kedua. Masuk generasi kedua itu kan dalam teorinya siapa itu Comte ya. Masyarakat itu dalam Comte dibagi 3. Satu masyarakat ya teologis. Pada saat panca indera akal belum dipakai, yang menggunakan aspek feeling, keyakinan. Lalu semua yang ada itu dihubungkan dengan kekuatan gaib. Ini namanya periode teologis.
jadi gunung, udara, ini ada kekuatan gaib. Nah ini ya, pada saat ketika itu ilmu pengetahuan apa belum berkembang, itu masyarakat Jawa. Nah sementara agama belum datang. Lalu kekuatan gaib itu adalah kekuatan setan, jin segala macam. Dedemit segala, ini Jawa Pak. Ya. Pada periode itu seperti itu. Iya. Seperti itu Pak. Percaya nggak percaya itu. Tapi Quran kan sudah bilang. Minal jinnati wan nas, jadi dikuasai. Karena belum ada wahyu ya, keyakinan itu yang berkembang. Nah lalu udah tuh datang utusan dari Turki, dia bawa 6.000 mati Pak semua. Kena dedemit, kena mati semua. Oh, disantet gitu kali ya. Ya pokoknya perang Pak, bertarung secara gaib. 6.000 Pak mati. Nah, tahap yang kedua dia latihan dulu di sana, menguasai ilmu itu, baru dikuasai. Nah, saya lupa namanya. Itu referensi di ada referensi. sejarah ya. Cuma ini memang bahasanya tuh sejarah sejarah lisan. Dari sisi kekuatannya kurang. Sejarah lisan Pak. Tapi sumber lain nggak ada yang menentangnya. Dalam teori sejarah kita boleh jadikan sebelum ada yang membatalkan. Boleh. Kayak misalnya Israiliyat boleh kita pakai. Sepanjang belum ada yang membatalkan. Karena memang ya mau pakai sumber lain ada. Yang penting Israiliyat itu tidak bertentangan. Tapi kalau di logika kan tadi bisa diterima itu kan, di zaman awal-awal belum ada wahyu, orang yang mempertuhankan ya dari alam-alam gaib. Setelah akal panca indera digunakan, baru dia menemukan rahasia-rahasia itu disebut dengan nature of law. Atau dalam bahasa kita sunatullah. Itu tahap metafisis namanya kata Comte. Baru nanti tahap positivistik ketika hukum-hukum alam itu dieksperimen jadi teori. Pada saat jadi teori hasil teknologi, ini dewa-dewa apa sudah pensiun dengan digunakan lagi. Nah, tapi ini kemudian menimbulkan sekularisme ya. Jadi orang menganggap yang ada itu yang empiris, yang bisa dilihat, diraba, lalu kemudian agama nggak perlu, masuk modernisasi, dan ini ternyata gagal. Gagal ya, Comte yang mengatakan semuanya teknologi itu gagal, kayak konflik, dekadensi moral, peperangan, kriminalitas, pelanggaran, itu nggak bisa diselesaikan teknologi, itu nggak bisa, nggak bisa itu. Lalu orang di postmodern back to spiritual, kembali lagi ke agama. Cuman ketika orang kembali ke agama harus lebih saintifik agamanya itu, harus disupport dengan teori-teori ilmiah. Gitu. Nah ini kan, nah ketika teori-teori ilmiah nggak bisa menjawab, maka orang melarinya kepada agama-agama palsu. Maka pada postmodern banyak yang aku jadi nabi. Karena di sini kita nggak bisa menjawab. Nah, itu dalam bukunya Approaches Study of Religion dari Peter Connolly itu udah dianalisis Pak. Itu kata-kata tidak menjawab itu karena memang kelemahan ada di penggali pendalamannya, pemahamannya, atau memang di agama sendiri. Pengetahuan itu kan nggak bisa menjelaskan dirinya. Dia untuk apa? Kalau secara teori kan kita bisa sebetulnya dalam Al-Qur'an mengatakan ma farratna fil kitab min syai'. Jadi artinya semua problem harusnya bisa dicari solusinya. Ya itu berarti itu ketika ada merasa itu agama tidak bisa menjadi solusi, itu kelemahannya apa di cara pemahamannya atau agama itu sendiri memang gimana? Ya itu tadi saya bilang tadi ya, itu dukungan saintifiknya. Jadi kan kata Quran tidak ada sesuatu yang kami abaikan kalau baca dalam Quran. Kan kalau kita bagi dalam Quran itu ada yang memang detail Quran, soal ibadah, soal mawar. Itu kan ada ayat ijmali. Betul. Nah, itu kan di situ. Lalu datang hadis, ada bayani, tafsiri, tahsis segala macam. Tapi setelah Nabi masalah banyak lagi. Betul. Lalu ini nggak cukup. Lalu kata An-Nisa 59, pakailah ro'yu.
atiullah wa ulil amri. Ulil amri. Tapi generasi zaman ulil amri, katakanlah Syafi'i dan sebagainya itu berikutnya udah berubah lagi, nggak cukup juga. Ulil amrinya banyak. Nah, bikin kaidah-kaidah fiqhiyah. Iya, iya. Kaidah-kaidah fiqhiyah pun juga misalnya dalam al-asbah wa nadzair Jasyuti atau di dalam usul fikihnya Syatibi juga jangkauannya itu nggak cukup buat menampung masalah besar. Maka Kisah Mahfud almarhum menggunakan kaidah-kaidah filosofi fikih dibantu dengan ilmu sosial, sehingga jangkauan kaidahnya lebih luas. Lebih luas lagi. Itu versi Syal Mahfud. Kalau versinya Ulil Absar yang liberal itu ganti usul fikih. Gitu. Kita kan nggak boleh sampai ke situ. Tetap ini dipakai. Nah seperti ini yang dilakukan oleh Ma'ruf Amin. Jadi coba lihat misalnya istilah-istilah perdagangan kan, murabahah, mudorobah, ijaroh. Dulu kan asbabun nuzul proses itu kan terbatas kan gitu. Iya, iya. Nah sekarang ini berkembang. Nah, bagaimana itu? Ki Ma'ruf Amin itu pakai kaidah-kaidah ilmu modern ya, sehingga jangkau. Syal Mahfud juga itu. Iya. Itu yang jadi pertimbangan dia dapat doktor hasil itu. Masya Allah ya. Karena dia bisa mengembangkan jangkauan kaidah Dalam fikih usul fikih untuk fikihnya fikih modern gitu ya. Iya. Sama amal mu'asirah Nah, itu. itulah yang disebut ilmu bantu yang saya bilang supaya bisa menjawab itu. Betul. Supaya bisa menjawab itu di situ. Nah jadi akidah, ibadah, akhlak itu jauh lebih adalah Quran. Iya. Tapi ketika masalah ilmu, Masalah modern, hal-hal yang sifatnya kekinian ya iya, itu Quran itu hanya isyarat-isyarat. Sifatnya global. Isyarat-isyaratnya itu yang harus di riset. Nah, ditemukan. Contoh misalnya, coba lihat Fir'aun, lihat Samud, lihat ini. Kan data di Quran nggak ada itu. Kapan Fir'aun hidupnya, berapa tahun, di mana, kan nggak ada. Tapi Quran bilang pasti ada. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Nah di sini kan riset antropologi, riset sosiologi, ketemu semua. Masya Allah. Nah dengan temuan ini, apa yang dibilang Quran itu bukan mitos, benar buktinya. Nah itu yang saya maksud. Betul. Nah jadi ini yang saya bilang tidak dikuasai oleh kita. Jadi seolah-olah, nah yang saya bilang ini yang saintifik. Ini yang saintifik. Baru kita baru teori globalnya yang kita tahu. Tapi bagaimana? Nah, jadi disinilah dengan bantuan arkeolog, antropolog, subhanallah benar gitu kan, bahwa Quran bilang Fir'aun itu jasadnya dilempar ke laut, itu ketemu. Kan gitu. Iya. Bahkan yang saya pernah baca juga itu, jadi diperiksa itu Fir'aun itu di jasadnya ada unsur garam, kalau dikatakan meninggalnya di laut itu ya memang begitu ya. Jadi sains itu membuktikan kebenaran ya. Iya. Nah itu yang saya bilang, ketika postmodern itu maaf ya para ulama nggak tahu bahwa ketika kembali kepada agama yang dibutuhkan tuh agama yang saintifik. Karena ini orang udah maju. Ya kan? Kalau untuk masyarakat awam lah, ya cukup mau itu hasanah, kan gitu ya. Tapi ini harus mujadalah. Iya, ini kalau udah masuk ke perguruan tinggi harus sains itu. Harus mujadalah bila dia hasan. Kalau ini mau itu dengan itu mungkin salah satu kenapa Pak Yai Didin itu mesti ada Bapak Profesor ke sana juga, supaya untuk mengimbangi nih kan tadi pikiran-pikiran yang masih sifatnya mono ya, supaya lebih. Nah, cuman saya kan tahu juga di Wika seperti itu. Tapi saya kan mengambil sikap yang tawasud ya. Saya tidak menyerang frontal tidak, tapi mereka udah tahu. Gitu. Ya saya ngambil sikap seimbang. Seimbang lah. Kayak misalnya COVID kemarin itu orang beragama tuh makin dewasa. Dulu kan terlalu jabariyah. Dan waktu COVID kemarin itu banyak yang sikapnya, saya takut sama COVID, takut Gusti Allah. Iya. Tapi kan harus. Tapi Al-Quran kan nyuruh usaha dulu. Betul. Ya kan? Nabi juga suruh kita berobat. Iya. Terus Nabi juga harus menerapkan
ikhtiar, karantina. Harus Kalau- dicoba ya sama kodariahnya terus dia jadi kemarin itu kan seimbang ya. diseimbangkan. Lalu kaidah apa misalnya Darul Mafasid, Muqaddamun ala Jabil Masolih, apa kan dimajukan. Iya, iya. Bahwa betul sholat berjamaah manfaatnya, pahalanya. Tapi ancamannya lebih besar. 6 juta orang mati. Kemarin kan 6 juta. Betul. Di kita aja kan 500.000 kan. Iya. Hampir sejuta kalau di kita ya. Iya, iya. Amerika paling banyak 6 juta kan. Itu kan ini kan ini kan ulama bilang Darul Mafasid Muqaddamun ala Jabil Masolih. Itu kan makin dewasa kan. Apa Darul Mafasidnya? Ya udah tinggalkan dulu lah berjamaah gitu kan. Pakai masker dan sebagainya. Jadi bukan agama yang ini, tapi kita memahami salah ya. Iya, jadi kita pakai nggak pakai logika, nggak pakai usaha. Nanti yang oleh Imam Hasyim Asy'ari bilang gitu. Inna khairal mawahib al-aqlu wa syarrul masaib al-jahlu. Gitu. Ya kan gitu ya. Jadi kita sebenarnya punya akal, kenapa nggak dipakai? Itu anugerah Allah. Afala taqilun ya. Iya. Nah misalnya kan vaksin itu kan hasil akal, hasil penelitian akal kan itu vaksin itu. Kenapa itu nggak dipakai? Ini maaf kalau nggak ada vaksin ketemu, nggak tahu. Lebih banyak lagi korbannya kan. Nggak tahu. Nah vaksin itu kan menggunakan akal dan kita disuruh oleh Allah. Afala taqilun dan sebagainya. Nah, itu saya ingat ucapan. Banyak juga madhab yang nggak mau vaksin masih. Iya, nah itu yang saya bilang tadi Pak. Nah kita sebagian ada yang tetap bertahan ya. Nah mestinya kan seimbang antara taat pada Allah dan ikhtiar dengan kasab. Habis itu baru Setelah kasab baru serahkan kepada Allah. Nanti kalau vaksin nyalahin Allah, ini udah kena ketularannya, ya kena Gusti Allah, kok Allah disalahin. Padahal dia yang konyol gitu. Kan faktanya kan beda Pak, antara orang yang ini dengan kan beda. Lihat negara-negara yang tidak peduli sama itu kan tingkat kematian Korbannya lebih banyak. Iya. tinggi kan. Iya. Negara-negara yang Iya. menggunakan itu kan lain. Iya. Ya kan gitu, misalnya Jepang itu kan kecil kan, karena sangat protek gitu. Apalagi yang mungkin Korea, Vietnam, itu kan jelas itu. Nah kembali ke sini, saya ingin sebenarnya ini menghasilkan teori. Teori itu begini misalnya, pengamalan etika Quran ya, yang dilaksanakan dengan ini itu mendukung efektivitas hafalan. Nah itu teori Pak. Itu teori. Pengamalan adab mendukung efektivitas menghafal. Iya, itu teori Pak. Itu teori. Cuman beda enggak Pak antara misalnya nih 1 bulan. Ini yang adabnya kurang, ini yang adab bagus. Gitu. Harus disurvei, harus ini ya, dibuktikan secara. Nah mungkin kita akui kelemahannya itu di sini. Iya. Kalau kita menghasilkan teori, jadi ini ada 2 grup, yang sini adabnya bagus, yang ini adabnya kurang. Nanti hasilnya gimana? Gitu. Iya. Hasilnya gimana? Kalau ternyata ini sebulan hafalannya lebih banyak, ya ini kurang. Nah kita bisa mengatakan bahwa semakin tinggi adab kita, semakin mendukung efektivitas hafalan Quran. Ini teori Pak. Iya. Nah saya beberapa waktu yang lalu diundang oleh pemerintah Iran. Saya dihadapkan 200 anak di bawah 10 tahun hafal Quran. Mereka hafal Quran? Di bawah 10 tahun. Nah terakhir saya diundang oleh bukan diundang, saya meneliti pesantren di bawah pimpinan Kiai Jaduli LSC di Cirebon. Pesantren Nurul Iman. Itu 6 bulan. Selesai hafalan. Nah terus
Prof. Akil kemarin bilang, Pak Budin sekarang sudah ada 4 bulan. Akil Munawar apa Agus Siraj? Akil Munawar. Akil Munawar. Dan dia hafiz. Oh iya. Nah, terus ada lagi 3 bulan. Hmm. Nah cerita, gimana ini? Ternyata dibantu dengan mukasyafah. Jadi ini kata Imam Al-Ghazali ini ilmu laduni. Cuman ilmu laduni kan agak susah diukur. Tapi itu ada. Ya, Kashful Hijab. Rujukannya nanti An-Nur 35. Yahdillah linurihi may yasha. Itu artinya bisa, Pak. Dengan cara etika tadi. Misalnya sholat hajat, berwudu, puasa. Iya. Gitu, Pak. Nah, ini Ya. ini kan adab akhlak. Ternyata bisa mempercepat proses apa, Pak. Nah, cuman mungkin ini tadi ya nggak punya data lapangan. Ya kalau ini baris sampai teori betul. Jadi Iya. belum. Kalau saat teori kan memang begitu ya, momennya. Ketika momennya Imam Syafi'i merasakan bagaimana menghafal itu susah. Terus dia minta nasihat kepada gurunya. Iya. Ya itu diantara penyebabnya karena dia bermaksiat kan, artinya kayak dengan adab tadi ya Prof ya. Betul. Syakautu ila waqi para syadami nambah. Iya. Wa akhbarani bi anna ilma nuran. Nurun. Itu jelas, Pak. Betul. Ibnu Sina juga bilang gitu. Oleh Imam Asy-Syarbasi dalam kitabnya Tabiyah Islamiyah wa Pulasi Fatuha. Inna min adatihi idza wajada syai'an mushkilan fayadhhab ila masjid. Summa yatawadda. Summa yusalli, summa yad'u hatta yakshifa ma yahjubu. Masyaallah. Nah, jadi itu bisa membangun teori, Mas, sebenarnya itu. Nah, cuman memang kita nggak punya data lapangan ini. Masya Kalau Allah. bisa ada data lapangan, Bapak punya teori itu. Ya Allah, ya. Nah, disertasi Dilanjutkan. disertasi itu mesti sampai ke sana. Ini kan kita bicara idealnya. Iya. Jadi di samping informasi ini, coba bangun teori. Teori itu adalah pernyataan yang bisa Buktikan dengan data-data. data-data. Apa buktinya ini? Ini sekelompok bisa hatam ya. Kenapa ini? Nah, itu ya. Jadi memang Qurannya bilang Begitu. ini ya nurihi may Mayasya. Jadi ini apa di dalam tasawuf itu ada namanya idadiyah. Idadiyah itu preparation. Kesiapan kita menerima anugerah Allah dengan taubat segala macam. Kalau di Gontor itu kan sebelum itu kan ada idadiyah juga. Ya. Peloncoan gitu lah ya. Iya, masa persiapan. Tapi ini supaya ini aja ya, supaya jelas. Terima kasih. Posisinya di mana. Ini saya dapat banyak ilmu baru yang Nah, sangat ini kan dokter menginspirasi. akademik. Iya. Nanti kalau ditanya ya, kita bilang aja isyarat-isyaratnya sudah ada. Iya. Bahwa memang kebersihan jiwa, akhlak itu kan kata Imam Al-Ghazali sebenarnya tazkiyatun nafas. Al-Ghazali kan membagi 3 tahap. Pertama at-takholi, kedua at-tahali, yang ketiga at-tajali. Itu akhlak. Tajalli. At-takholi itu mengosongkan dari akhlak mazmumah. Dengan cara apa? Taubat, istighfar, qanaah. Itu takholi. Takholi. Itu takholinya. Nah, baru nanti tahalli, dihias. Penghiasan. Baru nanti tajalli. Tajalli itu orang merasakan keagungan Allah. Kok kita menghafal kok gampang banget ini. Itu tajallinya di situ. Ilmu laduni ya. Udah dapet itu. itu. Gampang banget. Nah, saya waktu di pesantren ini saya alami, Pak. Saya alami waktu saya diminta hafal Alfiyah oleh orang tua saya. Saya gunakan itu. Balik hafal. Ya, Muhammadul wa Maliki Ahmad. Masya Allah itu. Sallallahu ala Nabi Mustafa wali mustaqbilin nasabrawa. Iya. Itu kan gitu. Jadi Dulu Prof di pesantren mana ya Prof? di Itu? Cibuber sih. Cibeber ya. Nah, jadi
itu nanti bed alfiah lainnya itu saya hanya bagian-bagian tertentu yang hafal. Karena saya lihat kalau menjelaskan ini alfiahnya apa, menjelaskan ini alfiahnya apa, itu saya insya Allah. Masya Allah ya. Berarti tidak melekat hafalannya tuh ya. Misalnya wa aslu fil akhbari antuakhara jadul mentaqdima isla dororo. Wa ya wala jujul ibtida bin nakirah malam tufika inda zaidun namirah wasman atau wakun yatan warakobo. Itu luar biasa itu, zaman dulu masih hafal aja ya. Nah, saya bilang bed alfiah ini sebenarnya bukan hanya bicara kaidah-kaidah bahasa, tapi ada juga akhlakul karimah. Misalnya ciri kalimat Islam. Bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyidun hasal. Saya ada ide untuk merubah darurat syair ini ke dalam bentuk kalimat yang gampang dibaca. Misalnya bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil itu kan bisa dibilang, bisa dirubah misalnya wa hasala tamyidul ismi. Kan gitu kan? Itu gampang pahamnya. Simpulkan. Bil jari wa tansil, dan bisa dihasilkan perbedaan isim itu dengan. Nah, saya bilang jar itu bukan hanya sekedar kasrah, tapi jar itu rendah hati, tawadu. Itu udah masuk Jadi akhlak kalau itu ya. ingin berhasil ilmu, pakai ini rendah di bil jari wa tanwin, niat yang kuat, wa nida doa, wa al minta setinggi-tingginya, wa musnadin kita harus bersahabat dengan baik. Wah, jadi itu akhlak wah. Itu, satu karya teori lagi yang bagus lagi itu. Itu waktu saya pernah pergi ke Madura, saya pasang aja satu bed itu. Farfa bidomin wa siban batan batul kason gazik buah abdahu yasur. Saya ceramah 1 jam pakai bed alfiah itu. Tapi saya hubungkan bahwa ini bukan hanya bicara tentang isim mufrad, tapi inilah teori kemajuan. Farfa bidomin, Anda akan unggul, akan maju, akan meningkat. Bidomin dengan kesatuan yang terkoordinasi. Saya bilang ini apa? Saya ingin buka Itu pikiran-pikiran dari karena ini ya, karena keluasan ilmu, jadi bisa aja ngait-ngaitkan itu kan. Kita ya kan kadang kalau yang nggak punya bahan ya dibaca bednya udah itu aja, udah itu nggak kepikir ke sana-sana. Jadi ini penelitiannya di mana? Di pesantren Sultan Islami di Bogor. Kalau begitu begini ya, kalau masih mungkin. Iya. Apa yang ditemukan itu karena ini prakteknya di apa tadi Sultan Islami, pesantren tahfidz Sultan Apakah Islami. ini sudah sesuai ya dengan yang dikemukakan oleh para ulama tentang etika akhlak tentang Quran di pondok pesantren itu? Ataukah di pondok pesantren itu mengembangkan akhlak yang lebih bagus lagi dari yang dibilang ulama? Ya, itu kan kesimpulannya itu antara lain bahwa akhlak tahfidz Quran di pondok pesantren ini itu sudah sejalan dengan Teori akhlak Al-Quran iya. yang dianjurkan oleh Allah, Rasulnya dan para ulama. Itu satu kan. Atau katakan bahwa di sini di pesantren itu lebih berkembang lagi. Seperti apa sebenarnya kesimpulannya? Kesimpulannya kemarin itu karena kita fokusnya ke tingkat menengah itu ya. Jadi kalau di teori ada sifat sangat umum untuk semua para penghafal. Jadi ada teori-teori yang secara ini belum memungkinkan diterapkan di pesantren itu karena ya nggak apa-apa. Ya. Bahwa Ya. teori-teori menghafal Quran yang ditetapkan menurut Quran hadis ini ternyata belum sepenuhnya, itu nggak apa-apa. Iya. Iya. Nah kalau gitu teorinya begini, bahwa prinsip-prinsip petunjuk-petunjuk Al-Quran hadis para ulama tentang akhlak Al-Quran baru bisa dilaksanakan kalau itu teori Pak. Ada nggak pikiran? Bagaimana supaya bisa diterapkan? Belum. Nah di sini sebenarnya saran kita ke dia. Tadi kan ketemu bahwa ini belum sesuai. Nah supaya bisa sesuai gimana? Itu lahir teori.
Jadi ketentuan akhlak terhadap Quran bagi yang nafid ini begini akan terlaksana, terwujud di situ apabila satu misalnya harus ada guru yang mumpuni, yang punya pengawasan dan tanggung jawab yang misalnya gitu. Iya. Kedua misalnya harus ada sarana Iya. sampaikan aja. Termasuk yang kalau di bab membaca atau bab mentadaburi itu kan kelemahannya kalau di pesantren-pesantren kebanyakan nggak paham gitu. Nah itu sampaikan aja. Iya. Justru ini poin ini itu berguna bagi dia untuk di sana ya. Iya, bahwa kalau ingin tadabur itu Harus apa? paham gitu ya. Makanya anak-anak itu mungkin harus dilengkapi dengan kamus Quran. Atau diterangkan dulu sebelum dihafal ya. Iya. Misalnya kita mau membaca ayat ini. Apa ditafsirkan dulu ayat itu? Betul. Nah, kalau kan ada teori begini, Pak ya. Saya tuh kalau Ramadan kemarin tuh saya 2 kali khatam Quran. Pertama saya khatam baca biasa. Yang kedua tuh baca sama makna sama. Sampai kadang-kadang satu ayat itu 1 jam saya merenung. Gitu Pak. Nah terakhir hasilnya itu saya kenali kalimat-kalimat doa. Sampai saya menghasilkan satu buku kecil doa dalam Quran. Jadi pas berhenti pada ayat ini doa ini saya tulis. Ini ternyata doa Nabi Yunus. Oh ini doa Nabi Adam. Jadi doa-doa dalam Al-Quran gitu ya. Iya, itu jadi buku kecil Pak. Masya Allah. Dan nah, jadi itu disampaikan Pak. Ya, jadi akhlak. Jadi gini ya. Upaya mentadaburi Quran akan efektif apabila termasuk hafalan ini akan lebih cepat apabila akhlaknya. Kalau teori yang das tadi bahwa akhlaknya mendukung efektivitas itu, kalau itu harus ada data lapangan. Kalau ini berdasarkan wawancara atau pengamatan kita boleh juga. Bahwa apabila tadabbur ingin berhasil, ini harus penuhi syarat ini. Santri itu dijelaskan dulu tafsir ayat ini, atau misalnya dianalisis dulu dari satu ayat itu mana kalimat al-muskilah. Nah, untuk itu kasih dia kamus Quran dari Ar-Raghib Al-Asfahani. Insyaallah. Iya kan gitu ya, itu saran kita. Jadi ada kemajuan nanti Pak. Baik. Ada kemajuan gitu, supaya tadabburnya dapat. Kalau di situ hanya kalau di sana diklasifikasi teori begini, nanti ya di situ sudah terlaksana, sebagian tidak terlaksana gitu, belum begitu. Ya jadi di sini yang penting Pak, coba ayat Quran, hadis, pendapat ulama yang dari situ ketemu bahwa akhlak terhadap Quran bagi seorang yang sedang menghafal atau sedang, itu kita gali dari ayat-ayat Quran. Lalu ini kita nanti lihat di lapangan, lalu dipadukan ini antara idealitas dan sekudunya dengan yang nampak ini. Ini ada gap nggak? Betul. Nah kalau ada gap, ini dicari sebabnya. Di situ wawancara. Jadi misalnya di sini ada terhadap Quran, katakanlah 10 harus misalnya. Dilihat di lapangan cuma 5. Berarti kan 5 ini nggak jalan. Iya, kenapa gitu ya? Kenapa? Nah, terus kenapa itu diwawancarai. Setelah diwawancarai, nah nanti kita ngasih masukan. Tadi misal tadabbur itu. Penelitian itu di sana Pak. Posisinya antara lain untuk melihat apa yang di lapangan ini sudah sesuai belum dengan guidance-nya. Tunjuk.
Kalau udah sesuai dipertahankan, dan kenapa bisa sesuai? Kalau belum, kenapa tidak? Itu nah, hasil ini nanti ya tetap berguna ya bagi lembaga-lembaga tahfiz. Ya, hasil penelitian menyatakan tolong para penghafal Quran ini ya, ini etika, ini akhlak. Nah ini mungkin menurut saya ini lebih tepat itu sebenarnya adab, Pak. Adab, Adab. bukan kepada akhlak ya. Bukan sebenarnya. Tarbiyah Karena adabiyah berarti. akhlak ini ya, itu hubungannya kan dengan Allah, Khalik makhluk. Oh, dari akar katanya ya. Iya. Bahkan kalau mau dikembangkan akhlak ini, ininya banyak, Pak. Di dalamnya itu ada etika. Teorinya etika itu akal. Kedua ada moral. Moral itu hati. Jadi baik buruk juga. Kalau dasarnya baik buruk itu akal, itu etika. Kalau dasar baik buruk itu hati, Itu namanya moral. moral. Kalau dasar baik buruk itu Agama. adat istiadat, itu namanya budi pekerti. Oh. Kalau dasar baik buruknya adalah Al-Quran, hadis, itulah akhlak. Oh. Saya malah baru ngeh ini sekarang. Itu harus dibaca buku saya tuh. Oh iya. Tasawuf. Oh iya iya. Sudah punya berapa buku saya? Belum, ya beberapa yang dia Al-Aqidah yang di Wika Kalau aja. mau sekarang tuh ada sekitar 4 Iya. 4 buku. Kalau mau. Ada di Wika, Prof? Enggak. Ya, Nanti ada biasanya selalu kalau yang di mau perpustakaannya ada. kalau yang dijual di lemarinya biasanya kan suka ada tulisan-tulisan. Di Wika itu dulu pernah waktu mau membuka doktor, itu ada 300 buku saya tentang pendidikan. Iya. Di copy Pak, berapa box itu? Karena itu nanti diteliti oleh Kementerian Agama, mau buka jurusan PAI, pendidikan, mana sumbernya. Itu buku saya Pak, 300 judul. Nih. Buku Prof Abudin Buku sama dari Po. perpustakaan saya. Ya, saya. Nah yang kalau karangan saya ada beberapa kalau mau. Ya. Ya. Itu tentang akhlak. Baik. Itu dijual di Iya. udah ada di toko-toko buku ya, Prof? Belum. Ada, cuman ya kebetulan kalau lagi ada, kalau enggak. Iya, iya. Nah jadi kalau mau ya itu juga untuk mengembangkan ya. Iya, mau aja sebetulnya sih. Bahwa Iya. adab. Nah, adab itu sebenarnya sopan santun. Walaupun adab juga bisa berarti al-hadoroh dalam bahasa Arab kan. Kalau kebudayaan as-saqafah. Peradaban. Iya. As-saqafah itu nilainya sebenarnya. Nilai ekonomi, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, itu nilai. Pengejawanan dari nilai itu peradaban. Peradaban itu nilai-nilainya itu jiwanya, spiritnya itu kebudayaan, yang lahiriahnya itu peradaban. Maka peradaban itu sesuatu yang nampak, hadir, Hadarat. yang tidak nampaknya sakofah. Tapi orang sering keliru. Sakofah. Atau memang ada teori. Sakofah itu sifatnya nggak nampak manawi. Nggak nampak jiwanya. Ini yang dipegang oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, dipegang oleh Tentara Ningrat, dipegang oleh Van Versen, dipegang oleh Parsudi Sparta. Nah, ada lagi mengatakan kebudayaan itu yang nampak. Jadi yang disebut peradaban justru dibilang kebudayaan. Ini juga ada. Dipegang oleh Ki Hajar Dewantoro, dipegang oleh Siti Ghazalbah dan lain-lain itu ada. Nah saya ingin mengatakan yang nampak itu peradaban, tapi di dalam itu ada jiwanya. Jiwanya itu nggak kelihatan. Sakofah. Itu. Coba kalau kita pergi ke Amerika, kita lihat jembatan San Francisco. Set deh. Apa yang kita lihat? Itu peradaban. Peradaban. Tapi di balik itu ada apa maknanya? Sakofah. Bahwa ada jembatan itu menunjukkan orang Amerika ekonominya sudah maju. Karena bikin jembatan tuh mahal. Betul. Menunjukkan teknologi udah maju, itu teknologinya tinggi. Iya, Menunjukkan seninya juga tinggi. Jadi ketika melihat jembatan,
Itu bukan jembatan itu, tapi di balik ya, itu. jadi Nah, di balik itulah Sakofa. kebudayaan. Oh iya, yang Sakofa tadi ya. Sakofa. Ya. Iya iya. Nah, kita harus punya wawasan itu. Sama juga lihat orang ini. Lihat UN begini. Ada apa ini? Oh. Gedungnya Hadorot. Dorong. Tapi orang-orang berpemikirnya ini Enggak, artinya di balik gedungnya apa? iya, Filosofinya. Filosofinya. Oh, Ini gedungnya ada filosofi, karena zaman saya dibangun, Pak. oh. Jadi Orang nggak ngerti, ini filosofinya 4, Pak. hmm, Keislaman, keindonesiaan, keilmuan, dan kemodernan. Keislaman itu gedung kita selalu ada kubahnya. oh, ciri khasnya itu. Keindonesiaan itu ada bentuk joglo, begini. Kemodernannya ya di sini ada teori lah yang dipakai. Teori-teori, Jadi, teori-teori yang Kalau orang ngerti saintik. wawasan budaya, masuk ke sini nih, dia dapat sesuatu. Nah, belakangan ini saya kemarin lupa Pak, ini bangunan belakangannya ini nggak jelas konsepnya, nggak jelas. Ini kita turunkan dari PCW menjadi perguruan terkemuka dengan integrasi keilmuan, keislaman, keindonesiaan, kemodernan. Nilai itu tercermin dalam gedung, bukan sembarangan, Pak. Kenapa ini auditorium di sini? Kenapa masjid di sana? Kenapa itu ada maksudnya, Pak. Pasti renungkan itu. Nah, ada maksudnya, bukan asal naruh. Sampai pohon-pohonnya ditanam, itu nggak sembarangan. Itu saya tanam pohon, Pak, yang nggak ada buahnya. Buah yang bisa dipetik manusia, itu nggak ada, kena kotor. Dan itu bisa pencuri dan jadi fitnah. Betul. Maka saya tanam sebuah pohon itu yang buahnya itu burung senang. Maka kalau jam 5:30 pagi, Pak, itu burung udah masuk sini. Dan saya ingat hadis Nabi, jika Anda menanam pohon lalu dimakan oleh burung, maka dia akan mengampuni dosa orang menanam. Jadi ini filosofi itu yang kita lihat nih peradaban. Tapi di baliknya itu ada Sakofa, budaya. Nah, jadi kita kalau melihat jalan pikiran orang maju apa tidak, lihat aja yang nampak. Itu cerminan dari dan tingkat kebudayaan. Nggak usah ngomong apa-apa. Bandingkan, maaf, misalnya jembatan Francisco, bandingkan dengan jembatan yang ada di Lebak orang-orang Baduy misalnya. Bandingkan itu, kelihatan. Nah, nggak usah ngomong apa-apa. Nah, kelihatan gitu ya. Nah, wawasan budaya ini harus dimiliki. Nah, inilah budaya yang sudah dipraktekkan, itulah namanya adab, Pak. Menurut teori itu adab. Nah, bahkan siapa itu Nakib Alatas hanya mau pakai istilah adab. Nah, dan hadis Nabi adabani Robi pasar. Jadi adab. Kata dia, kenapa adab ini lebih halus, lebih smooth, lebih cocok untuk manusia. Dia nggak mau pakai istilah tarbiyah, karena tarbiyah itu kata dia terlalu luas. Diambil dari kata Robil Alamin. Walaupun ini saya kritik, karena di dalam buku Asasut Tarbiyah ada 3 akar kata tarbiyah itu. Ada kan yang biasa roba yarubu, ada robya yarba, ada roba yarbu. Misalnya robayani sagiro, itu bukan dari roba yarubu, bukan. Robya yarba. Dan saya bilang Nakib ini apa nggak ngerti nih. itu udah sama orang yang kelasnya beda itu. Ya, insya Allah. Oke, jadi ini saya hanya membuka. Baik, terima kasih, Prof. Jadi kalau mau diteorikan itu bisa. Iya. Insya Allah dilanjutkan nanti. Kalau nggak saya akan kasihkan juga siapa ini yang mau ngelanjutin nih. Minum. Ya, terima kasih. Nggak puasa kan ya hari ini. Enggak, terima kasih. Bisa diteorikan begini apa, misalnya bahwa proses tadabbur akan efektif apabila. Nah, ini dari mana teori? Temuan ini karena dalam praktik dari di penglihat tuh karena tadabbur nggak jalan. Itu bisa disarankan begitu. Masya Allah. Nah, ilmu ini memang nggak habis-habis, nggak habis-habis. Tapi Anda ini udah bisa nulis
Bahasa Arab nih bagus. Saya tuh kemarin memimpin sidang kan pakai bahasa Arab. Ya. Sebelum saya bahasa Arabnya bahasa Arab kitab. Tapi saya pernah memimpin dekan Fakultas Dirasah Islamiyah. Itu kan Arab ada muadalah dengan Al Azhar. Jadi saya bilang saya di sini jadi mualaf di Fakultas Dirasah itu. Tapi tolong saya bilang, orang baca kitab salah saya ngerti. Saya hafal alfiah. Saya belajar juga saya. Ya alhamdulillah lah dikit-dikit. Insyaallah. Terima kasih Prof ini ya. Dikit-dikit bisa. Menginspirasi sekali apa yang disampaikan Prof ini. Bermotivasi juga ini. Kita ternyata baru seujung wawasannya masih sangat kurang. Ya saling melengkapi. Iya. Karena apa? Karena saya ini orang menulis, Pak. Betul. Menulis itu selalu membaca. Jadi ilmunya itu selalu. Referensi sangat luas ya. Karena nggak bisa nulis kalau nggak baca. Iya. Jadi buku itu kalau Anda mau silahkan ada. Apa ini langsung di sini Prof? Ya? Boleh. Boleh. Iya boleh mau Prof. Ya, terima kasih.